datang ke Hai. Alumni Insight. Iya, sama-sama Tita. Oke, sebelum kita mulai ngobrol, biar proper perkenalan dulu kali ya Kak. Oke, boleh. Dari yang tua apa yang muda nih? Mungkin dari aku dulu, oke? Oh boleh, dari yang Tita dulu boleh. Oke. Sebagai moderator ya. Iya. Halo Kak, halo semuanya lagi nonton Alumni Insight. Kenalin aku Tita sebagai divisi dari Public Relation. Hari ini bakal Alumni Insight bareng dua alumni yaitu Halo, mungkin gue dulu ya. boleh. Halo semuanya yang lagi nonton Alumni Insight. Gue Abel Sabila Marelli, bisa dipanggil Abel, Fiskal 2016. Halo Kak Bel. Halo. Dan ada adik yang paling lucu, fresh graduate. Halo semuanya, kenalin nama aku Singgi. Aku dari Fiskal 2017. Salam kenal semuanya. Kenal Kak Singgi. Oke, gimana nih kabarnya Kak Singgi sama Kak Bel? Baikkah? Iya, alhamdulillah baik-baik aja nih. Tapi Kak Singgi iya ya. Baik-baik. Semoga selalu sehat ya dalam keadaan seperti ini. Iya betul semuanya. Jadi dengar-dengar Kak Singgi ini ya gaining weight gitu. Berarti alhamdulillah banget dong. Kabarnya baik. Oh iya. Iya bener. Jadi asupan fiskal loh ya, gaining my weight. Oh ya bagus dong. Nggak apa itu nunjukin kalau misalnya Singgi itu berarti lagi sehat-sehat aja semuanya. Sehat dan bahagia, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Oke, lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini buat Kak Abel dan Kak Singgi? Singgi dulu mungkin, sibuknya apa nih Singgi? Oke, sekarang sibuknya lagi ini sih Kak, kayak tau lah Abel kagetnya jadi pekerja awal-awal tahun ya kayak. Iya benar. Kayak masih beradaptasi sih di dunia pekerjaan, apalagi kan kayak di konsultan tuh kan lumayan hustle ya budayanya, jadi kayak sih lebih banyak belajar, terus lebih banyak lebih mulai pahami diri sih bahwasannya sekarang tanggung jawabnya udah lumayan lebih tinggi, apalagi sebagai itu sih lagi kerja. Udah kayak magang ya. Kalau dulu magang kan kita masih bisa sampai santai ya. Kalau aku sekarang kesibukannya sebenarnya sama kayak Singgi juga, lagi kerja aja dan juga tetap sih even udah 1 tahun ya kerja, udah 1 tahun 6 bulan untuk kerja, tapi tetap masih terus belajar, masih terus adaptasi dan mencoba mencari kesibukan lain di luar kerja, jadi biar nggak terlalu monoton aja sih gitu. Banyak ya. Apa ya kira-kira jodoh? Kegiatannya kok jodoh? Kira-kira di luar kerja nggak ada gitu Kak sibuk selain kerja gitu, misalnya ya apa gitu sama keluarga gitu, nggak ada Kak? Ada sih kalau aku sih lagi juga join kayak freelance nulis gitu, jadi kalau ada waktu senggang itu ya udah ngerjain kerjaan yang freelance itu. Singgi? Gimana ya Kak? Enggak sih, kalau aku nggak ada banyak kesibukan kayak ya itu tadi, sekarang lagi fokus belajar buat jadi konsultan aja sih. Maksudnya kayak masih hal yang harus di-adjust kan, apalagi awal-awal. Benar. Masih takut banget gitu loh kalau Tapi kalau untuk kesibukan kita ini ya Kak, lebih fokus ke itu. Oh benar, saya juga Netflix and chill ya. Lebih menghargai weekend nggak sih? Oh me time gitu ya Kak, me time. Iya benar. Oke, makasih ya Kak. By the way, Kakak hari ini rencananya ngapain nih selain kerja? Ada rencana lain nggak? Mungkin mau pergi tapi gara-gara aku jadi nggak jadi gitu. Oh enggak sih sebenarnya, kalau beberapa hari yang lalu aku tuh ada janjian emang hari ini jam 7 malam gitu sama seseorang namanya tuh Tita. Aku gitu. Dong gitu.
Betul. Jadi ya udah, alhamdulillah aku bisa datang sih hari ini. Ya bagus ya Allah. Aku tuh udah deg-degan tau Kak, kayak takutnya Kak Singgi sama Kak Abel gak bisa dua-duanya. Oh ini aku yang putus-putus atau Kak Abel juga ya? Di aku sih kita yang putus-putus. Oh oke. Ya dah. Di aku juga. Oke, bentar. Iya. Gimana ya? Kalau Singgi ada acara nggak hari ini sebenarnya? Nggak ada sih Kak, paling ya justru berterima kasih dengan acara ini, jadi saya nggak harus lembur ya Kak. Jadi bisa ada alasan. Para seniornya Singgi. Nggak apa-apa dong, sekali-kali, betul? Senior Singgi cari alasan buat cabut lembur. Alasannya kostaf, berdedikasi banget. Alasannya kostaf. Iya memang. Pak, dibawa balik gitu. Perasaan dibawa balik ke kostaf gitu lewat alumni insight gimana tuh Kak? Throwback gak? Atau seneng atau biasa aja? Singgi dulu. Excited ya sebenarnya. Malah kalau bisa kita adain kober se-kostaf ya. Wah, Kostaf Universe. setuju. Wih, boleh banget. Tapi di villa gitu nggak sih Kak? Kemarin tuh aku terakhir kober lewat Zoom gitu. Jadi kita mainnya kayak online gitu loh Kak. Ngerti nggak sih? Iya. Gak apa-apa sih ya. Offline kabel. Aduh, parah sih serunya. Pasti nanti ingin ada kober 1, kober 2, kober 3, kober 4 selanjutnya. Tapi uangnya ya nggak ada. Mungkin Kak Singgi sama Kak Abel bisa membantu. Kalau kober pengennya banyak kober tapi kobernya nggak ada uang. Oke. Apa? Mungkin Kak Singgi dan Kak Abel bisa membantu gitu untuk terkait dana. Apa tadi bisa? Oh iya ya Allah, amin. Semoga banyak rezekinya. Oh dana. Kenapa Pak? Kalau butuh dana mah minta ke dana. Oke. Hari ini kerjanya nyampe jam berapa nih Kak? Kalau butuh dana minta ke dana. Kemarin tuh aku ngeliat kalau aku Kak Singgi tuh nyampe ngirim foto gitu lagi masih kerja sampai tengah malam sampai bawa koper tuh kenapa deh Kak? Kenapa ada koper gitu? Emang apa aja sih yang dibawa? Kasih tahu. Berkas-berkas ya? Kebetulan tuh waktu itu lagi ini kabel, jadi kebetulan tuh jadwal sidangnya tiba-tiba bentrok. Jadi tiba-tiba dua, terus ini kan sengketanya, jadi waktu itu perhitungannya banyak kan, kayak satu sengketa aja kan kadang banyak, apalagi kalau dua masa banyak plus double gitu, jadi kayak ya kemarin lumayan apa namanya kayak lumayan larut sih, tapi itu hal yang wajar bukan Bel. Oh, itu sangat hal yang wajar. Oh, wajar ya. Dan lumrah. Oke. Emang ya kayaknya emang kalau misalnya terkait dengan jam kerja, kayaknya kalau misalnya emang di konsultan kayaknya emang nggak terlalu bisa diprediksi ya, karena kayak aku sendiri sih untuk dari minggu lalu sampai hari ini masih bisa pulang lebih cepat gitu, karena emang load kerjanya di aku sendiri lagi nggak terlalu banyak, beda sama teman-teman yang lain. Betul. Gitu, kayak Singgi loadnya lagi banyak, bener. Dinamis. Even di satu kantor aja, tiap tim akan berbeda-beda jam pulangnya kayaknya kan. Oke. Gitu. Lanjut ya Kak. Boleh Kak ceritain nih pengalaman Kakak atau awal mula gitu pas Kak Singgi sama Kak Abel awal-awal masuk fiskal, masuk UI itu kayak gimana sih Kak? Keterimanya lewat jalur apa gitu? Terus kenapa bisa milih fiskal? Kenapa bisa yakin sama fiskal gitu? Karena kan fiskal dikit ya jurusannya di Indo gitu. Mungkin yang masih inget. Nah, kalau untuk cerita gimana masuk fiskal sih sebenarnya agak gimana ya? Mungkin orang-orang pada nggak nyangka juga sih sebenarnya masuk di fiskal. Jadi itu dulu Kak sama Kak. Jadi itu dulu tuh rencananya tuh nggak pengen kuliah tadinya gitu. Mentok-mentok tuh dinasan.
Waktu itu di kelas 11 itu tes buat IPDN. Jadi kayak prepare IPDN. Jadi dulu teman-teman yang lain pada les SBMPTN, aku tuh lebih ke latihan fisik, terus kayak hafal undang-undang dasar, konstitusi dan sebagainya. Tapi turns out karena waktu itu memang dapat jatah kuota SNM, disuruh nih sama pihak sekolah, ya udah coba aja daftar gitu. Nah waktu itu alasan milih fiskal pas dapat kuota SNM tuh lebih ke arah satu sih, kayak gue tuh tipikal ini kayak gue bukan yang fanatik banget akuntansi atau ekonomi, tapi gue juga suka kayak model-model hukum, sosial humaniora gitu kan. Nah waktu itu tuh gue dapet jurusan yang menurut gue pajak tuh nggak yang menurut gue ya nggak yang terlalu hitungan, tapi juga nggak yang ada hukumnya gitu, ada suatu hal yang menurut kesukaan gue di situ semua. Dan waktunya gue dapet baca fiskal itu dari blognya Kak Ifti Rohyan dulu waktu itu dia bandingin bandingin fiskal sama stan, dan waktu itu dapat gambaran banget sih kayak dulu fiskal tuh bakal kayak gini. Dan waktu itu kenapa coba ambil fiskal. Oke. Masuknya jalur apa sih? SNM Kak. Oh, gila. Keren. Tangan, wah. Ampun. Kalau Kak Abel gimana nih Kak Abel? Kalau aku tuh dulu aku tuh masuk masuk UI 2016 lewat jalur SMAK UI. Jalur terakhir ya. Sama aku juga kok Kak. Jalur terakhir. Iya ya. Itu tuh emang udah kayak deg-degan banget. Kenapa ambil fiskal sendiri? Itu sebenarnya sama kayak Singgi sih, unexpected gitu. Kenapa kok at the end itu ambil fiskal daripada yang lain gitu. Sebenarnya aku tuh dulu pengen komunikasi gitu. Jadi waktu buat SIMAK, aku sama orang tua aku tuh negosiasi. Jadi untuk pilihan pertama itu sesuai sama keinginanku, pilihan kedua tuh yang ngeakomodir pilihannya kedua aku. Kebetulan dulu papaku pengen STAN, mamaku pengen akuntansi FEUI. Jadi yang aku tahu setelah aku tanya-tanya, salah satu yang mengakomodir adalah fiskal UI, dan udah diambil fiskal UI. Dan yang kok rezeki ya fiskal UI. Mungkin ridho orang tua ya. Ya betul. Kak. Bener. Jadinya ya udah masuknya fiskal UI. Nggak ada alasan, sama kayak Singgi sih, nggak ada alasan yang spesial. Oh mungkin kalau Singgi ada alasan prospek dan lain sebagainya. Kalau aku murni karena pilihan orang tua. Kita cinta fiskal ini ya Kak, selama perjalanan aja gitu. Nah benar. Dengan pertama memang, tapi kayak kita cinta karena prosesnya. Betul. Sama kayak pepatah Jawa. Terus jalaran suka kulino kan. Nah itu yang muncul. Jadi rasa cinta itu tumbuh seiring dengan karena kebiasaan selalu bersama. Ya 4 tahun ya. Gimana gak cinta? Betul. Bijak banget sih Kak, bijak banget. Gitu ceritanya. Enggak juga sih. Tapi nih kalau aku lihat Kak Abel tuh gitu nih kita. Kalau aku lihat ya Kak Abel tuh kayak masih ada di bidang freelance writer gitu ya Kak. Maksudnya masih sering berpengalaman di luar pajak gitu kan. Itu tuh ngapain sih kalau misalnya freelance writer Kak Abel cerita atau nulis atau gimana gitu? Boleh diceritain nggak sih Kak? Oke, mungkin kalau pengalaman di luar fiskal kali ya yang pernah aku jalanin gitu. Kalau sebenarnya decide buat pengalaman di luar fiskal itu sebenarnya juga nggak terlalu yang direncanakan sih, karena kebetulan diajak temen, terus tertarik, terus sama aja jadi kayak kebiasaan, dan akhirnya sampai sekarang tertarik gitu sama yang namanya freelance writer gitu, karena nggak yang setiap hari ada gitu, jadi terjeda, jadi kadang ada sometimes itu kangen untuk nulis, sometimes juga butuh untuk istirahat gitu. Kenapa sampai sekarang masih tetap freelance writer? Karena topik yang kita tuh dapat tantangan aja sih kalau menurut aku.
ada klien misalnya minta tolong dituliskan tentang sesuatu gitu. Sebenarnya nggak ada cerita, tapi lebih ke yang aku tuh freelance writer, tapi lebih ke artikel untuk di blog gitu. Jadi udah ada listnya, keywordnya apa, nanti aku tinggal ngikutin gitu. Nah, tapi yang jadi tantangan adalah gimana ngikutin si keywordnya itu gitu. Dan seberusaha mungkin pasti kita nggak berusaha untuk bikin yang unik dong, nggak yang sama kayak di tulisan blog lain misalnya keywordnya sama pun gitu. Itu sih tantangannya, jadi kayak merasa tantang aja untuk bikin yang baru gitu. Makanya sampai sekarang masih tertarik untuk freelance writer. Oh, kalau Kak Abel kan kayak masih ada pengalaman di luar fiskal gitu ya. Kalau Kak Singgi tuh aku lihat kayak straight di bidang pajak gitu, Kak. Emang Kak Singgi secinta itu ya sama pajak? Sebenarnya enggak tahu. Itu benar, sosial humanioranya tinggi. Sebenarnya gini sih, kalau misalkan di pajak, karena kan memang mungkin kamu ngeliatnya lebih ke internship, terus sekarang kerja di bidang pajak. Tapi sebenarnya mungkin lebih mungkin kayak Kak Abel juga ya, Kak, dulu kayak mungkin lebih punya pengalaman kayak misalkan volunteeran dulu tuh kayak benar. Asian Para Game tuh kayak itu seru banget. Maksudnya kayak itu salah satu pengalaman yang menurutku jadi salah satu hal yang nggak bisa dilupain gitu. Jadi intinya ya memang kita cinta pajak, kayak suka gitu ini, tapi kayak sebenarnya kayak kita tuh harus pajak terus ya enggak gitu. Kadang kan kita juga bosen ya kayak gitu. Yang penting suka aja sih intinya jalanin. Gitu. Bukan berarti kita berdua punya kayak kesibukan di luar fiskal tuh bukan berarti kita nggak cinta perpajakan, bukan berarti kita nggak cinta sama fiskal juga. Kita juga punya dong pasti ketertarikan di bidang lain. Juga anak-anak seumuran kita tuh pasti lagi mencari yang namanya jati diri. Apalagi anak lulus SMA, anak-anak baru semester berapa, baru tahu dunia luar kayak gimana, punya banyak kesempatan. Nah itu bakalan membuka banyak pilihan dan akhirnya akan menjadikan ya kayak misalnya Singgi yang jiwa sosial humanioranya itu aku emang tinggi banget gitu. Atau mungkin kayak aku yang ternyata punya ketertarikan di bidang lain tuh. Seriusan karena Singgi itu adalah orang yang membantuku untuk menyelesaikan tanggung jawabku yang paling besar dulu di Kostaf. Mas pertama kali bersama Kak Edo dan Karya. Kak, by the way, bener banget. Juga ini loh, aku bagian dari Asian Games loh. Aku yang nari aku yang nari Ratu. Oh iya? Iya. Wow, keren banget. Iya. Keren banget, sumpah keren banget. Buat aku aja nih. Kenapa? Kenapa, Kak? Buat aku yang nonton ataupun yang dari volunteer, aku tuh ngerasa bangga banget sama orang-orang yang dia akhirnya punya. Aku bangga dan aku iri sama orang-orang yang punya kesempatan kayak kalian yang bisa ikut volunteer, ikut di dalam projectnya itu, karena belum tentu ke depannya tuh kita bisa punya kesempatan itu. Jadi kayak aku tuh ada nyesel banget, aku iri banget sama orang-orang yang punya kesempatan itu, sumpah. Dan aku senang banget kalau sampai ada orang yang sampai bisa kayak gitu. Keren. Tapi capek banget tau Kak latihannya berdua. Oh ya iyalah pasti ada harga yang harus dibayar. Betul, nggak salah. Betul. Oke, lanjut Kak, lanjut ya. Nih kalau aku ya kita tahu lah ya, dulu kan Kak Abel dan Kak Singgi itu dulu Kostaf, terus wakil dan ketua juga. Tapi walaupun di periode yang berbeda ya. Ketuanya. Gimana sih Kak? Mungkin ceritain dulu kali ya awal mula masuk Kostaf tuh gimana gitu, kayak first impression, terus divisinya tuh apa gitu. Oke. Kalau aku loncat. Nggak masuk divisi-divisian. Oh wow, keren banget. Gak nanggung-nanggung ya, langsung BOD gitu, managing partner. Iya benar. Gila ya, itu juga long story sih. Kalau aku tuh dulu ikut Kostaf tuh karena emang punya punya keinginan untuk ngebuat Kostaf ini jadi sebuah organisasi yang memang dari Kostaf dari fiskal untuk fiskal gitu. Jadi aku tuh pengen dulu tuh kalau aku pribadi pengennya join Kostaf tuh karena itu gitu, dan pengen ngebentuk
Kostaf itu jadi organisasi yang lebih baik lah intinya sebenarnya secara garis besar ya, pasti semua orang kayak gitu. Terus habis itu kenapa kok aku loncat, karena dulu aku tuh nggak ikut Kostaf, tapi aku tuh ikut BEM VIA kan gitu. Nah pas mau pemilihan untuk ketua dan wakil ketua himpunan, kebetulan ada Rahadian Priambodo, Rian, Fiskal 2016 juga, yang ngajak aku ngobrol di auditorium lantai 4, terus ngomong kalau lo jadi wakil gue gimana gitu. Oh my god. Itu kayak propose ya. Jadi kayak lagi saya ya. Ya nggak juga sih, mungkin aku sama Ren juga udah sebenarnya kenal, udah saling tahu dan cukup kenal lah, udah agak lama gitu, setahun kebelakang lah sebelum kita maju gitu. Terus habis itu ya udah deh, aku decide aku mau, jadi ya udah tereng, happens, semuanya berubah. Keren. Kalau buat Andi gimana? Kalau aku sebenarnya dulu waktu itu berkesempatan ya, waktu itu pernah jadi vice manager di tahunnya Kak Abel dan Kak Rian. Itu memang agak kaget sih, karena kayak baru pertama kali masuk terus dikasih tanggung jawab untuk jadi vice manager, apalagi waktu itu divisinya baru dan lumayan betul ya? Dan itu juga berat gitu ya Kak, kita belum pernah ada gambaran prokernya kan seperti apa gitu sebelum-sebelumnya ya. Waktu itu alhamdulillahnya dapat rekan kerja yang oke banget. Dulu ada Kak Edo, Ogia, Kak Dima, yang akhirnya kita bisa dengan baik waktu itu di community service. Terus lanjut tahun kedua ya berarti itu sama teman-teman dari Kostaf untuk gimana coba maju jadi ketua Kostafnya gitu. Dulu sih jujur maksudnya kayak mungkin ketika kita mau maju tuh kayak lebih ke pergulatan batin gitu loh, kayak apakah kita pantas nggak sih waktu itu jadi ketua dan sebagainya. Kayak waktu itu ternyata insecurity-ku ternyata kalah nih sama support dari teman-teman yang di Kostaf, terus teman-teman yang di Fiskal. Jadi waktu itu ya udah coba aja gitu. Dan memang beruntungnya ketika aku di Kostaf adalah memang dapat keluarga yang benar-benar kayak setiap bangun tidur mau ke kampus tuh kayak rasanya tuh ada sesuatu hal yang pengen kayak kita temuin gitu. Dan gue nggak bisa bohong gitu, gue benar-benar senang gitu loh kayak jadi bagian Kostaf waktu itu. Benar sih itu, karena even ke kampus tuh jadi kayak nggak cuman untuk belajar, tapi ada hal lain. Kalau misalnya Singgi mungkin karena menemukan keluarga baru, kalau misalnya di aku mungkin keluarga juga, tapi yang menuntut untuk banyak tantangan aja di situ. Ya, betul. Jadi kayak kayak kalau misalnya ke kampus tuh nggak ke kampus nih misalnya, kayak enggak deh, harus ke kampus karena pasti nanti takut ada apa-apa gitu. Kadang kayak gitu, kadang pengen lihat anak-anak lagi ngapain kayak gitu. Oh berarti pasti ini ada aja. Bisa dibilang pulang malam. Oh iya. Oh betul. Kan Unify Progress. Iya, Unify Progress. Kayak kita memang sebenarnya bukan dituntut, tapi lebih ke kita harus memastikan bahwasannya apa yang kita kerjakan ada perkembangan itu progres. Jadi dulu kita BOD bukan berarti kita nggak kerja gitu, kayak setiap hari itu rasanya senang aja gitu ngelihat teman-teman merancang project, bantu-bantu bikin project dan sebagainya. Jadi setiap hari bener kata Kabel, kayak kita bukannya pusing karena challenge gitu loh, tapi kita menikmati setiap challenge yang kayak menikmati setiap challenge yang ada. Dan juga pengen ngerasa mungkin ngerasa nggak Singgi, kita tuh pengen juga even kalau misalnya ada apa-apa tuh kita ada. Betul. Gimana sih ngomongnya? Ngomongnya ya? Ketinggalan, apalagi tentang Kostaf. Iya benar. Kayak pokoknya gue ada di situ, gue tahu kayak gimana ceritanya, kayak gimana kayak gitu. Jadi ini ya Kak, bisa dibilang tuh Kostaf kayak keluarga nggak sih? Keluarga kedua di Fiskal gitu. Betul.
Iya sih, waktu itu sama kepengurusan Kostaf di tahun yang aku jalanin, ya. Tapi emang benar nggak sih Kak, Kostaf tuh kayak aku sendiri aja bahkan yang masih online gitu, aku kayak ngerasa banget kayak kekeluargaan di Kostaf tuh dapat Warm banget nggak sih? Iya benar kayak makanya aku jadi senang aja gitu berorganisasi di Kostaf, kayak nggak organisasi doang, tapi temenan juga gitu ya nggak sih Kak? Kayak terus cuttingnya juga baik-baik, bukan yang iyalah senior oh gitu ya Kak. Oh iya, terus ini deh aku pengen nanya. Itu manfaatkan senior kalian sebaik mungkin. Apa Singgi? Sorry tadi Singgi mau ngomong apa? Di fiskal tuh manfaatkan senior kalian sebaik mungkin. Oh itu bener banget. Oh mungkin aku bisa manfaatin Kak Singgi sama Kabel kali ya buat nanti di masa depan gitu. Boleh. Udah biasa. Apa namanya Kak? Tapi ini sih apa? Tapi Tita bukan berarti, nggak tahu ya, bukan berarti Kostaf itu adalah organisasi yang terbaik gitu, se-UI atau mungkin se-VIA gitu. Cuman memang apa ya, somehow kita bisa cari di tempat lain. Semua organisasi itu baik, semua organisasi itu baik. Cuman kadang emang kita itu menemukan satu tempat yang emang kita tuh cocok gitu. Entah itu dari satu pemikiran, entah dari kayak misalnya pertemanan, kayak atau mungkin yang lain-lainnya, atensi, kerjaan, kayak gitu. Itu kan semua organisasi berbeda gitu. Iya, betul. Aku setuju. Anak fiskal boleh pilih apa aja gitu. Ya, tapi Kostaf bakalan selalu welcome apapun yang terjadi, apapun yang ada masalah apapun ya kita selalu welcome gitu. Terus aku pengen nanya deh Kak, gimana sih rasanya memegang suatu organisasi gitu? Mungkin bukan megang kali ya namanya ya. We manage gitu. Iya. We manage an organization. Kita nggak pegang. Oh iya. Gimana ya? Sehari setelah pelantikan sih pusing. Betul. Pelantikan. Kayak bener. Kalau ya Singgi. Dulu mungkin kalau teman-teman yang anak-anak baru ya, yang ibaratnya masuknya online. Jadi itu dulu kalau kita zaman organisasi pas offline itu, sebelum kita dipilih jadi ketua itu kan ada namanya pemira ya, which is kayak ada kondisi di mana kita harus campaign, kita harus yang sampai ditanya-tanya dulu apalagi namanya apa sih Kak ya? Ya Allah, apa sih yang keliling-keliling kan? Bukan? Keliling terus yang ini loh yang kita ditanyain malam-malam. Oh, yang sampai malam kan? Aduh. Ada apa sih namanya, lupa banget. Padahal kayaknya tahun lalu nggak sih kita baru ini? FPT Kak. Apa sih bahasanya? FPT, iya benar. Ya, jadi kayak dulu tuh FPT bisa sampai malam. Dulu waktu itu FPT-nya aja live dari jam 5 baru selesai sampai jam 10. Bayangin aja itu himpunan. Maksudnya kayak mungkin kalau untuk kayak BEM itu hal yang wajar gitu ya semalam itu. Tapi kayak untuk himpunan semalam itu tuh kayak menurut gue challenging aja gitu. Kayak awal masanya udah banyak, jadi kayak ngerasa tanggung jawabnya juga banyak. Tapi memang sama perjalanan dapat rekan-rekan yang oke. Waktu itu thank you banget buat Rashid dan Mutia. Itu kayak ngejalannya kayak enjoy aja gitu, kayak seru banget sih. Dan Singgi kalau nggak salah abis dari ruangan lanjut lagi nggak sih di luar? Betul banget. Tapi itu sih yang aku suka, anak fiskal tuh berarti udah mulai kritis sama siapa yang akan memimpin mereka, udah mulai care sama Kostaf. Berarti itu salah satu bentuk care juga loh. Itu salah satu bentuk kepedulian anak-anak fiskal untuk Kostaf. Berarti mereka sebenarnya sayang banget nih sama Kostaf. Makanya gue nggak mau Kostaf tuh kenapa-napa. Makanya gue tuh mau cari orang yang terbaik. Untungnya alhamdulillah dapet orang yang terbaik di setiap tahunnya gitu. Alhamdulillah. Kalau aku perasaannya mungkin kalau Singgi ngerasa pantas nggak ya gue maju jadi ketua Kostaf gitu. Kalau aku ngerasain itu setelah aku dilantik, baru mikir, kok gue maju ya? Kok berani banget ya gue maju? Gue kemarin mikir apa? Sih Kak, kenapa gue maju ya? Oh iya? Kayak iya kan? Kenapa kok gue mau maju ya? Bener, kenapa kok gue mau maju ya?
itu jadi kayak refleksi diri sendiri sih. Kenapa kayak balik lagi, kok gue mau maju ya? Kok gue berani banget ya? Gue pantas gak ya mimpin ini? Siapa gue gitu kayak. Dan selalu berpikir kayak ada banyak orang lain di luar sana di fiskal yang punya capability lebih daripada aku gitu. Cuman ya apa ya, setelah memegang tanggung jawab itu yang dirasain jadinya refleksi diri itu, tapi jadinya balik lagi kayak oke, ini yang aku mau. Awalnya aku mau maju karena apa gitu, balik lagi aja ke tujuan awal, pengennya apa sih sebenarnya, itu yang dijalani, yang terus harus dipegang dari awal sampai akhir sih, jadi biar nggak belok-belok juga waktu selama memimpin gitu. Oke, terus aku pengen nanya nih Kak, tanggung jawab atau memory apa gitu yang paling nggak bisa dilupain gitu dari Kostaf selama di Kostaf? Oh, ini aku dulu nggak sih yang jawab? Boleh, silakan. Tanggung jawab yang paling gak terlupakan adalah menyelesaikan proker ini, apa namanya sih? Aduh, udah catat nih. Prokernya Pengabdian Masyarakat bareng Singgi. Itu tuh adalah tanggung jawab yang paling, aduh aku nggak ngerti lagi. Jadi tuh gini, di tahun 2018 yang ya. Kostaf 2018 itu adalah pertama kalinya Kostaf itu punya divisi sosdev nggak sih ya? Service. Ya community service di bawahnya sosdev ya. Di bawahnya sosdev, community service itu adalah community service pertama di fiskal yang ngadain program, ya udah community service ya pasti auto bikin program kerja pengabdian masyarakat, which is pada saat itu pengabdian masyarakat itu belum variatif dan nggak banyak, nggak Singgi? Betul, sama banget. Dan nggak banyak gitu. Jadi di situ tantangannya adalah gimana caranya kita itu, yang pertama deh, jenis pengabdian masyarakatnya programnya kayak gimana. Betul. Itu tuh sumpah, aku tuh udah, itu tuh soalnya apa ya, aku lupa, tapi aku tuh adalah waktu itu emang di kepengurusannya itu salah satu yang kita jadikan tonggak adalah perubahan, adalah yaitu community service, pengabdian masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya sampai di akhir nih nggak jalan, atau misalnya kita sampai di tengah-tengah terus berhenti sampai ke belakang nggak ada, itu ya udah kayak udah mati kutu banget gitu. Dan itu tanggung jawab terbesar karena itu yang paling susah untuk dijalanin. Kalau buat aku, kalau dari pandangan aku gitu, karena limited variations, terus habis itu juga apa ya, membangun suasana pengabdian masyarakat perpajakan. Gimana sih? Itu susah. Mungkin waktu kita masih FPT-an ya Gia, kayaknya FPT-an buat si masing-masing anak ini divisi-divisi, rasanya tuh kayaknya oke, ini bisa ya, kayak punya bayangan kayak udahlah bisa lah sampai akhir, mah percaya diri banget. Pas udah berjalan kok kayak gini. Kita nggak sesuai ekspektasi, tapi ini sih untungnya bersyukur banget punya partner kerja Singgi, Ogia, Edo, Dima yang bisa nyelesain itu semua gitu. Tapi nggak cuma itu doang, nggak cuma pengabdian masyarakat doang, masih banyak program lain yang juga membutuhkan tanggung jawab, yang bikin kita tuh punya tanggung jawab lebih besar di situ. Kayak misalnya apa sih yang lomba Texplore, Kak. Nah, Texplore, bener. Texplore itu juga, itu tuh tanggung jawabnya juga berat banget gitu. Tapi sekarang Texplore aja pengen... udah bagus banget loh Kak. Maksudnya acara gede di fiskal kan Texplore. Iya bener. Bener, di tahun 2018 tuh juga acara paling besar di fiskal itu juga Texplore. Itu yang nguras otak, nguras energi, nguras emosi, nguras dana juga nggak sih Kak? Nguras dana juga, bener. Tapi bagus banget sih Texplore. Aku tuh seneng banget kalau misalnya, tapi aku seneng banget tapi di Kostaf selanjutnya dan teman-teman fiskal angkatan selanjutnya itu tuh masih care dengan program kerja yang ada yang sebelumnya masih dipertahankan dan bagus-bagus. Aku tuh senang banget yang ngelihat gitu. Nggak cuma aku sih, aku yakin, tapi senior kita juga pasti senang banget ngelihat Kostaf dan fiskal tuh sekarang seberkembang itu dan mempunyai impact yang sebesar itu ke dunia perpajakan gitu. Happy buat ngelihat juga. Salah satu juga yang aku
waktu itu juga deg-degan adalah terkait sama apa sih yang bikin tulisan, aku lupa sumpah. Sorry guys, aku anaknya emang pelupa. Di RNL. apa sih juga? Oh, RNL. Nah, RNL terus Artikel ya, Kak? Iya, yang kayak gitu-gitu. Menurut aku sih itu apa ya, kayak Kostaf itu udah nunjukin bahwa kita tuh emang anak fiskal tuh emang kritis. Betul. Gitu. Kalau buat Kak Singgi apa nih, Even Kak? yang bikin itu Sebenarnya kalau di aku mungkin sedikit berbeda ya sama Kabel. Kalau Kabel kan mungkin kemarin lebih fokusnya lebih ke karena ada suatu perubahan nih. Karena harus diakuin juga kita kan Kostaf sebenarnya sempat off juga ya Kak di tahun 2014. Jadi baru bisa di tahun sebelumnya Kak Kabel waktu itu ketuanya Kak 2017. 17 ya Kak? 2017. Kita mulai ngebangun gitu. Jadi mungkin di tahunnya Kabel challenging-nya lebih ke membuat suatu hal yang baru. Tapi kayak di Kostaf mungkin lebih challenging-nya lebih ke arah kita tahu mempercantik. Ada sesuatu hal yang sudah bagus, gimana kita make sure hal ini tetap ada, tapi lebih baik gitu. Jadi kayak kita fokus kita di Kostaf tahun 2019 bukan kita buat hal yang baru, tapi kita memastikan apa yang ada ini kita perbaiki sebaik mungkin untuk biar berkesinambungan untuk belakangnya. Karena kayak kalau diakuin memang programnya Kostaf itu menurut gue terlalu oke, sampai kayak rasanya tuh kayak sayang gitu loh kalau harus ada yang dibuang, harus ada yang di take out, itu kayak betul banget gitu. Jadi kalau dulu tuh lebih ngerasanya ya, jujur ya, kalau untuk tantangannya tuh lebih di situ. Gimana kita maksimalin program yang udah ada, bisa dikenal nggak cuma di tataran fiskal, tapi juga di luaran gitu. Karena kan kayak, let's say kayak misalnya tulisan gitu, outputnya kan tulisan, yang mana kita mau memastikan bahwasannya isu pajak itu sampai ke bawah gitu, nggak cuma untuk fiskal sebenarnya. Dan waktu itu alhamdulillah dengan manajer-manajer kita berhasil membuat itu jadi suatu hal yang bisa lah sampai ke beberapa kalangan masyarakat. Dan tantangan yang menurut gue paling berat di Kostaf adalah justru ya, ngerasain gak sih Kak ketika kita punya rekan kerja yang menurut gue sangat gila-gila, sangat keren-keren. Dulu tuh gue punya manajer yang menurut gue kualitasnya sangat bagus, dan juga associate yang kualitasnya keren-keren banget gitu. Jadi kayak setiap kita rapat, ada aja suatu hal yang mau diperbaikin, ada aja suatu hal yang kayak kita bakal lebih better kalau doing A deh, atau misalkan kayak B atau C gitu. Jadi kayak setiap kita rapat, nggak cuma di radif, di level rapat atau rapat umum, kayak ada suatu hal yang diangkat yang ngebuat kita tuh kayak mikir, wah kita Kostaf mau diapain lagi nih gitu, untuk ngebuat kayak kita lebih baik gitu. Jadi kayak challenging-nya tuh lebih punya rekan kerja yang kinerjanya oke juga itu sangat challenging. Itu bener banget sih, karena kita jadi punya responsibility untuk gimana nih, gue punya SDM yang bagus banget dan gue harus ngelola itu biar dia tuh makin, dia udah bagus tapi dia juga harus lebih bagus lagi dari Kostaf ini gitu. Even dia setelah graduated dari Kostaf, dia harus better daripada dia yang sebelumnya. Iya kan, kayak gitu. Kalau misalnya di garis besar ini sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat Kostaf tuh dari tahun ke tahun secara progresnya, it's like build a house gitu. Ketika di tahun sebelum-sebelumnya senior-senior kita itu terima kasih banget udah ngebangunin yang namanya tuh kerangkanya nih, fondasinya, dan alhamdulillah banget fondasinya tuh kuat. Makanya sampai kita tuh bisa kenal sama alumni-alumni fiskal dan Kostaf yang lain gitu, dan nama Kostaf tuh udah terkenal banget di luar sana gitu. Terus habis itu selanjutnya setelah punya fondasi di tahun 2018, Kostaf 2018 itu decide untuk mulai yang namanya ngebangun dindingnya, pasang pintu, yang kurang-kurang apa sih sebenarnya untuk jadi rumah. Nah, Singgi dan selanjutnya Kostaf 2019 dan selanjutnya itu adalah mengisi tuh rumah itu sampai sesempurna mungkin dan sesuai sama kebutuhan orang. Jadi kayak semacam rumah tumbuh gitu. Kita bisa kemanapun, fondasinya kuat, tapi kita juga tetap harus ngikutin
perkembangan itu, makanya rumah tumbuh gitu. Bisa jadi mungkin di tahun 2018, 19 dan 20 program kerja masih fit gitu. Bisa jadi mungkin ada beberapa program kerja yang memang harus ditambah karena memang capacity. Mungkin aku yakin SDM adik-adik kita nih yang lucu-lucu, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik makin bagus, makin pintar, makin kritis gitu. Dan mungkin akan dibutuhkan banyak program kerja yang bisa mengakomodir mereka itu ya nggak Singgi? Betul Kak. Iya kan, gitu. Yang penting fondasinya itu udah terbangun kuat dan mereka tuh ngerti fondasinya apa. Wow. Gitu. Jadi ntar kalau tumbuh, ya udah tinggal tumbuh aja, menyesuaikan asalkan fondasinya tetap kuat. Iya. Oh my God, sangat insightful sekali ya Kak. Aku pengen nanya nih Kak, sesuatu nih. Kalau tadi sih kata Kak Singgi mungkin biasa gitu ya. Jadi tuh sebenarnya Kak Abel dan Kak Singgi tuh pernah nggak sih ngerasa gitu? Sebenarnya Kostaf ini kan ada buat mahasiswa fiskal gitu ya Kak. Sebenarnya satu fiskal ini tuh apa kita? Aduh nggak ada suaranya nih. Kita suaranya. Oh sebentar ya Kak. Ada Maaf Kak, sebentar ya Kak. Sebentar. Ya oke, balik. Oke, balik lagi. Mungkin sebelumnya putus-putus ya Kak. Sebenarnya Kostaf ini kan ada buat satu mahasiswa fiskal gitu ya Kak. Kayak kita tuh ada sebagai wadah gitu. Nah, betul. Sebenarnya tuh fiskal seluruh mahasiswa fiskal tuh anggota Kostaf gitu. Cuma mungkin bukan kepengurusannya. Tapi Kak Abel sama Kak Singgi ngerasa nggak sih kayak awareness atau rasa kepemilikan anak-anak fiskal terhadap Kostaf tuh sebenarnya masih kurang gitu. Kayak mungkin mereka masih ngerasa akan ke eksklusifannya gitu ya, kurang lebih kayak sebelumnya aku juga ada sih pengalaman, termasuk aku sendiri kayak pas Kostaf itu tuh open recruitment, kayak kita tuh udah takut nggak keterima duluan gitu loh Kak, karena terlalu mikir aduh susah nih masuk Kostaf gitu. Kak Abel sama Kak Singgi pernah nggak sih ngalamin yang sama waktu periode-periode Kak Singgi dan Kak Abel gitu? Pernah nggak Kak? Boleh mungkin diceritain? Mungkin Singgi dulu. Ya. Oke, sebenarnya kalau isu eksklusif ini mungkin kita akan bahasnya lebih ke labeling teori yang kayak Kostaf tuh banget ya kayaknya yang bisa masuk Kostaf tuh cuma certain orang tertentu aja gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi ya sebenarnya kalau memandang eksklusivitas sebenarnya menurut aku that's fine gitu. Kalau misalkan eksklusivitasnya itu dilihat dari luar fiskal. Let's say kayak misalkan teman-teman yang bukan non-fiskal gitu. Kenapa aku bilang oke? Karena ketika orang-orang melihat Kostaf itu eksklusif, let's say fiskal itu eksklusif, berarti mereka melihat sesuatu hal yang sangat baik gitu di lingkungan kita. Tentunya Kostaf gitu. Tapi mungkin beda cerita ketika kita bicara eksklusivitas, yang bicara ini anggotanya sendiri gitu. Sebenarnya kalau bicara eksklusivitas ya, ini kan tergantung nilai atau pandangan orang masing-masing gitu. Belum tentu Tita atau Kak Abel misalkan kita sebagai non pengurus melihat eksklusif itu beda-beda gitu. Nah sekarang tugasnya adalah lebih PR ke teman-teman Kostafnya aja sebenarnya untuk make sure bahwasannya memastikan nih bahwasannya teman-teman non pengurus tuh sadar bahwasannya ya memang kita dibagi atas pengurus dan juga anggota. Tapi bukan berarti kalian yang bukan pengurus di luar Kostaf gitu. Justru hakikatnya kita nih Kostaf itu adalah mewadahi teman-teman yang anggota gitu. Bukan dalam hal oke, kita pengurus memang teman-teman anggap kita eksklusif nih, wah ini pengurus. Tapi kan sebenarnya kalau ditarik lagi dari awalnya, pengurus itu kan ada untuk mewadahi teman-teman siapa anggota gitu, yaitu teman-teman fiskal. Jadi kayak mungkin yang aku bilang tadi gitu, kalau eksklusivitas mungkin lebih ke cara pandang orang gitu. Kayak mungkin bisa berangkat dari kekecewaan gak keterima dan sebagainya, atau misalnya kekecewaan dengan kepengurusan yang memang kurang optimal dan sebagainya. Tapi menurutku satu hal yang pasti adalah kita dari Kostaf tuh harus memastikan bahwasannya setiap misalkan rekrutmen itu kita gunakan cara yang paling rigid, dalam artian semua orang punya kesempatan dan kita sangat open gitu dengan setiap teman-teman yang mau masuk, dan yang pastinya kita fair gitu, karena kan nggak mungkin semuanya yang bisa kita terima. Tentunya ada proses rekrutmen dan juga ini juga bisa jadi bahan pelajaran ke teman-teman fiskal bahwasannya
nanti di dunia pekerjaan yang namanya recruitment dan something itu jauh lebih berat gitu dibandingkan yang di dunia perkuliahan. Nah, mungkin sama terakhir lebih isu eksklusivitas tuh lebih harus dimaknai sama teman-teman di Korstaff lebih merangkul gitu. Bahwasannya kita punya program, kita banyak program nih. Misalnya teman-teman ada yang suka nulis, kita pastikan nih program kita untuk nulis itu tersampaikan dengan baik. Atau misalkan ada teman-teman yang suka olahraga, kita pastikan program kita yang berkaitan dengan olahraga atau minat tertentu tersampaikan dengan baik. Gitu sih. Memastikan bahwasannya yang tadinya orang mandang kita eksklusif itu lebih inklusif. Tapi kalau mungkin untuk saran ke pengurusan ya, maksudnya kayak mungkin isu tersebut jangan dijadikan yang kayak wah kita eksklusif ini gimana, enggak, lebih ke jadikan catatan aja gitu, bukan jadi suatu hal yang harus dipusingkan, karena balik lagi ya setiap orang pandangannya beda-beda dan kita nggak bisa ngatur hal tersebut. Benar. Setuju sama Singgi. Sebenarnya isu eksklusivitas ini udah muncul sejak tahun kapan ya, udah lama banget. Semua isunya kayak gitu. Iya benar. Setiap kali kayaknya setiap tahun, setiap pengurusan tuh selalu muncul namanya isu eksklusivitas gitu. Gimana ya, bosan sebenarnya bahas isu eksklusivitas karena emang literally bener-bener hampir di setiap tahun isu eksklusivitas itu muncul. Dan bener kata Singgi sebenarnya, aku juga baru sadar sih sebenarnya ketika Singgi ngomong gitu, eksklusif itu bagus kalau misalnya kita non Korstaff ngelihat non fiskal, maksud aku ngelihat fiskal dan segala apa yang fiskal punya gitu. Eksklusifnya fiskal tuh kayak gimana sih gitu. Sedangkan kalau misalnya dari anak fiskal ataupun dari anak pengurus Korstaff itu sendiri, maksudnya let's say pengurus dan anggota Korstaff gitu saling ngomong anak pengurus itu eksklusif atau anak pengurus juga ngomong gue eksklusif gitu. Bukan itu gitu loh tujuan Korstaff gitu. Karena bener, balik lagi, emang bener kata Singgi, Korstaff itu dibangun, pengurus itu ada, dibentuk karena untuk ngejalanin Korstaffnya itu. Kepada siapa kita akan melayani gitu. Siapa yang akan kita layani ya, anggota Korstaff gitu. Kenapa kok anggota Korstaff nggak bisa melayani diri mereka sendiri? Ya nggak mungkin dong, banyak banget. Masa Korstaff banyak banget 100 anak gitu yang jadi pengurus, nggak mungkin gitu. Dipilih karena mereka punya responsibility dan dianggap mampu untuk membantu teman-teman kita, anggota Korstaff yang lain, untuk mencapai tujuannya masing-masing gitu. Makanya kenapa ada itu tadi banyak program kerja yang memang kita buat untuk mewadahi teman-teman anggota Korstaff yang lain yang mungkin nggak ada waktu untuk mengurus Korstaff gitu, yang memang mungkin fokusnya gue emang nggak pengen jadi pengurus, gue pengen Korstaff yang ngurus gue kayak gitu. Harusnya itu sih yang kita lihat. Sebenarnya nggak ada yang eksklusif gitu sebenarnya. Kalau misalnya dari teman-teman Korstaff, baik itu pengurus maupun anggota tuh ngelihat fiskal gitu, harusnya yang ngomong itu eksklusif adalah anak di luar fiskal gitu. Karena sebegitu eksklusifnya kita gitu, dengan fasilitas yang kita punya, dengan SDM yang kita punya, fasilitas yang kita punya gitu loh, support dari alumni kayak gitu-gitu. Itu yang harusnya mereka iri gitu. Bukan iri, maksudnya ngeliat kita eksklusif gitu. Terus kan tadi Kak Singgi aku pengen ngomong juga rasa kepemilikan ya. Nah ya dong. Benar. Kalau menurut aku sih rasa kepemilikan anak-anak fiskal tuh kepada mungkin anak-anak Korstaff untuk Korstaff gitu. Menurut aku sih anak-anak fiskal tuh sayang sama fiskal sih ya. Seperti yang aku sama Singgi tadi bilang di awal ya, karena terus gue jalan Soko Kulino gitu karena kebiasaan gitu. Dengan hadirnya Korstaff, semakin hadirnya Korstaff tuh ya semakin akan terbiasa dengan Korstaff dan akan muncul timbul rasa sayang. Rasa sayangnya emang nggak bisa kita selalu memuji gitu. Rasa sayangnya itu bisa dalam berbagai macam bentuk orang itu kan. Ada yang mengkritik, ada yang memberikan pendapat belak-belakan, ada yang nggak datang dengan alasan acara lo itu emang kurang support gue gitu. Itu dalam bentuk rasa sayang juga seharusnya gitu. Rasa sayang mereka dalam bentuk yang lain selain bentuk kasih sayang seperti support dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan sampai pengurusnya dikritik, itu berarti wah
udah anak-anak nggak support gitu, bukan, mereka sayang gitu, itu bentuk sayangnya mereka gitu kan. Kalau kata Tulus, jangan cintai aku apa adanya. Kan? Oh gitu ya Kak, mungkin kan? Mungkin boleh kali Kak Abel nyanyi dulu gitu, gimana Kak? Aduh jangan, Singgi aja kalau nyanyi. Tadi aku kita panggilkan wakil kostas yang sekarang bagus ternyanyi kalau nggak salah. Oh iya Kak Bina ya, bagus banget. Iya benar, kita panggilkan dia aja nih kalau enggak. Karena rasa kepemilikan itu sama kayak relationship sih sebenarnya. Aduh. Orang iya gak sih? Orang lain itu ketika ada 2 orang pacaran, kalau mereka itu sama-sama saling support, saling memberikan apa yang mereka butuhkan sebenarnya, itu tuh mereka akan ketergantungan. Mereka akan bareng-bareng terus. Gue butuh dia, gue nggak bisa lepas gitu. Tapi kadang kan kita juga harus ngelihat kadang orang tuh di dalam satu hubungan ada orang yang bisa lari. Ada orang yang akhirnya memutuskan untuk gue perlahan-lahan ingin keluar dari hubungan ini gitu. Ya kalau misal kita harus sadar diri gitu. Kalau misalnya ada yang ingin pergi, apa sih sebenarnya kenapa dia pengen pergi? Apa sih yang salah dari gue gitu? Kenapa dia pengen pergi? Kok kayak curhat? Ini pengalaman pribadi ya bagaimana ya Kak? Aduh aku jadi bingung. Enggak, tapi ya udah, maksudnya hubungan antara pengurus dan anggota mungkin ya in organization lah gitu. Ketika ada orang yang ingin pergi itu ya ini kayak hubungan 2 insan muda aja gitu loh. Terus kan ya harus saling introspeksi diri aja. Teman-teman kayak mungkin yang sekarang jadi anggota Kostas yang lagi nonton, mungkin aku sih lebih ngajak gini ya, maksudnya bukan berarti kalian gak masuk ke dalam kepengurusan tuh kalian bukan Kostas gitu, jangan sampai mikir kayak gitu. Masih banyak program untuk kalian bisa jadi bagian kita gitu. Mungkin teman-teman yang sekolah lomba kita sediain tim lomba, mungkin teman-teman yang coaching, olahraga. Betul. Gitu. Kita pun yang dulu sebagai pengurus yang memang butuh teman-teman anggota gitu. Jadi kayak alih-alih anggap kita sebagai eksklusif, mungkin lebih baik langsung aja gitu kasih misalkan masukan dan sebagainya. Benar. Dan teman pengurus kalau dikasih masukan jangan gondok. harus diterima dengan baik, komennya, masukannya harus diterima dengan baik gitu. Sebenarnya tuh aku pengen nanya gitu Kak, solusi buat ngatasin stigma itu, tapi tadi Kak Singgi sebenarnya udah sempat sebut sih, kayak atas stigma itu tuh sebenarnya kita harus bisa lebih mengayomi nggak sih mahasiswa fiskal, terus kayak benar. Memastikan kalau fasilitas yang kita bikin itu tuh tersampaikan dengan baik, jadi benar-benar semua anak fiskal tuh bisa join gitu, nggak cuma sekedar pengurusnya doang. Tapi mungkin ada nggak Kak tambahan lain kayak mungkin saran atau masukan biar ya kali aja mungkin di periode sekarang stigma-stigma itu bisa mulai berkurang gitu. Mungkin saling open minded aja sih sebenarnya, karena mungkin benar kata Singgi gitu, hal-hal negatif itu kadang memang muncul dari perasaan-perasaan yang juga negatif, atau kita yang kurang berpikiran lebih luas aja tentang semua ini gitu loh. Karena aku yakin tuh di organisasi pun, maksudnya jalan kita di kampus itu sebenarnya Tuhan juga ada ambil peran di situ loh, maksudnya gitu. Pun aku mungkin sama Singgi ya mungkin nggak bakalan bisa jadi wakil dan mungkin jadi ketua kalau misalnya nggak ada tangan Tuhan yang ikut campur gitu. Meskipun kita ya udah bakalan digadang-gadang bakalan jadi ketua wakil, ya kalau misalnya Tuhan nggak mengizinkan ya bisa jadi ada aja gitu loh sebenarnya. Ya mungkin itu sih mungkin yang pertama, ya lebih open minded dan lebih ngerti kalau misalnya emang ada tangan Tuhan yang bermain di situ juga gitu. Dan kita juga mungkin kayak misalnya nih, misalnya aku nggak jadi pengurus gitu, ya mungkin yang akan aku lakukan adalah enaknya gue nggak jadi pengurus, gue punya banyak waktu untuk memanfaatkan apa yang Kostas kasih gitu. Ya gue sebisa mungkin untuk memanfaatkan itu gitu. Entah yaudah gue mau jadi tim 12-nya fiskal, atau gue mau jadi ketua Texplore, atau gue mau jadi apa gitu. Banyak yang dikasih kesempatan kan, dan kata Singgi tadi semuanya punya kesempatan yang sama gitu. Jadi ya udah jangan berkecil hati dan harus saling memanfaatkan gitu.
Ini aku yakin nih para penonton pasti wah dapat banyak masukan gitu kayak waduh kayak semoga ketua dan wakil. Amin. Semoga terakhir nih Kak, sebenarnya pertanyaan terakhir ini sih mungkin bisa penutup juga. Apa namanya? Ada nggak sih Kak saran atau masukan untuk Kostaf sekarang dan kedepannya gitu? Atau mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih dan mahasiswi juga yang masih ngejalanin kuliah, mungkin ada saran dan masukan untuk Kostaf kedepannya baik kayak gimana? Atau apa sih yang perlu diperbaikin? Mungkin dulu Kak Abel sama Kak Singgi ada keinginan yang belum tercapaikan gitu, terus kayak pengen disampaikan buat Kostaf yang sekarang gitu, ada nggak Kak? Mungkin kalau dari aku itu tadi ya mungkin jadikan itu Kostaf jadi rumah tumbuh aja sih, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan anak-anaknya, karena aku yakin setiap generasi itu punya hal-hal yang unik gitu, hal-hal yang berbeda daripada generasi-generasi yang lain gitu, dan itu potensi-potensi yang ada harus dimanfaatkan dengan maksimal. Ya itu kita nggak bisa stick sama apa yang udah ada dan harus jadi rumah yang tumbuh gitu. Kalau dari Kak Singgi? Mungkin kalau dari aku itu sih buat Kostaf. Sebenarnya kalau dari buat aku untuk catatan kayak saran untuk Kostaf, mungkin kalau dari aku nggak terlalu banyak ya, maksudnya kayak justru lebih mungkin di waktu ini aku lebih mau mengapresiasi Kostaf gitu, karena di kondisi yang pandemik seperti ini yang bener. program yang harusnya offline kalian harus buat online, tapi tadi yang kata Tita ya, maksudnya kayak keluarganya juga masih dapat, itu menurut gue satu hal yang sangat keren gitu loh. Kayak dulu tuh mungkin di zaman di shifting caranya. Bener banget. Jadi kayak kalau untuk di puasa sebenarnya caranya lebih yang pertama mungkin lebih dalamin lagi gitu, bahwasannya kalian di Kostaf, apalagi untuk teman-teman pengurus ya, kalian ini pengurus ada untuk anggota gitu, jangan sampai kalian sendiri yang membuat sekat dengan para anggota gitu, jangan sampai ada terucap bahwasannya gue pengurus Kostaf loh gitu. Jadi kayak pride boleh ada gitu, karena memang pride itu adalah yang kita bangun gitu selama di Kostaf, tapi jangan sampai pride tersebut justru membuat sekat gitu antara teman-teman pengurus dan juga anggota. Dan mungkin satu lagi lebih ke masalah project ya. Nah kalau untuk project sih gue percaya sih Kak sama teman-teman Kostaf tuh kayak pasti aja lah. Pas kemarin pandemi juga kan programnya tuh kayak gue kaget sih, kayak bisa charity dan sebagainya. Gue nggak mungkin kalau gue di posisi tersebut gue nggak akan bisa punya pikiran seperti itu gitu. Jadi kayak mungkin kalau saran gue untuk Kostaf ya ya jalani aja gitu organisasi ini senyamannya kalian gitu, dan pastikan bahwasannya organisasi ini nggak cuma organisasi untuk senang-senang gitu, bahwasannya kan organisasi itu ada untuk mewadahi sesuatu dan juga memberikan manfaat kepada orang lain gitu, bukan kadang orang salah kaprah ya, organisasi itu cuma dianggap sebagai ya udah gue punya teman-teman baru, gue ngerjain project, tapi makna adalah kalian ada di situ untuk memberikan impact, untuk ngasih suatu hal yang dibutuhkan loh sama orang-orang. Jadi mungkin jangan sampai dilupakan gitu hal tersebut gitu. Karena bagus banget ya Kak, kalau misalkan sampai lupa itunya, aduh. Setuju. Bener kata Singgi sih, perlu apresiasi banget untuk pengurusan Kostaf di masa pandemi ini ya, karena ada 2 kepengurusan Kostaf ya di masa pandemi ini. Bangga banget sama adik-adik semua yang bisa jalanin Kostaf. Ini tuh salah satu bentuk rumah tumbuh loh. Kostaf itu rumah tumbuh, karena ya Kostaf masihlah tetap Kostaf, walaupun dengan bentuk yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Gitu. Apresiasi banget sih, emang benar kata Singgi. Patut banget diapresiasi karena apa ya? Menyesuaikan diri, adjustment-nya tuh cepet dan tepat, benar, berjalan gitu. Banget we and the game. Terus juga yang sebelumnya ada Floren, Andini, benar banget. Aku seneng banget sih sama adik-adik kita yang itu bentuk dari adik-adik kita yang ternyata itu jenius. Betul Kak? Iya gak sih? Ya kan? Terus buat yang mahasiswa, tadi ada buat mahasiswa juga kan? Iya betul. Mungkin kalau pesan-pesannya yang buat mahasiswa, mungkin ini udah beberapa adik-adik udah ada yang dengerin sih sebenarnya.
dari di angkatan Singgi beberapa tuh udah ada yang denger. Kalau dari aku tuh pasti ngasih taunya jangan sampai kalian itu lulus kuliah jurusan apapun kalian itu jangan sampai nyesel gitu. Jadi kayak misalnya masih ada penyesalan, ya kenapa sih gue dulu nggak kayak gini gitu. Mumpung kalian masih ada waktu, capai apa yang kalian pengen capai gitu. Buat adik-adik yang baru masuk nih, ini tuh saatnya kalian udah ngeset target kalian mau apa aja selama kuliah gitu. Jangan cuma IPK tuh penting tapi jangan cuma IPK gitu. Maksudnya banyak pengalaman lain kayak Singgi gitu, dengan Asian Games, Para Games, dan volunteer lainnya gitu. Mungkin dengan Tita yang banyak mungkin ya masuk di Kosta, kepanitiaan dan lain sebagainya gitu. Buat adik-adik yang masih baru, ini kesempatan kalian banget buat nentuin timeline kalian selama 4 tahun ke depan atau 3,5 tahun ke depan tuh kayak gimana, biar kalian itu nanti lulus nggak ada gondok, nyesel banget gue dulu nggak kayak gini dan gue udah lulus. Jangan sampai ada kayak gitu, please banget. Jadilah kayak Maudy Ayunda, lulus dan seakan-akan kayak gak ada yang gue sesalin selama gue kuliah di sini. Tiba-tiba dia nge-tweet terakhir info locker. Aduh, itu mungkin penyesalan dia setelahnya ya kali ya. Kok gue nggak nyari-nyari dari dulu. Oh, dia mengumpulkan siapa aja yang mau sama dia. Oh iya mungkin. Atau dia mau kayak Anya Geraldine sebenarnya, ngumumin info locker. Kalau Anya Geraldine cari ini ya partner olahraga. Kalau mau dicari partner belajar, Iya, betul. partner nyanyi. Info locker tuh. Beda level memang ya. Beda level, bener. Kalau dari Kak Singgi Itu apa sih nih, kalau Kak? buat adik-adik. Kalau buat aku sih ya, mungkin untuk teman-teman fiskal di angkatan yang sekarang lagi berjuang, mungkin lebih ini aja sih, tadi kurang lebihnya udah dikasih tahu sama Kak Abel bahwasannya kalian harus pastiin setiap perjalanan kalian sekarang tuh kalian lakukan dengan optimal supaya nanti nggak ada kesalahan di belakang. Dan mungkin mulai dari sekarang belajar gitu loh untuk menyukai fiskal gitu, bahwasannya ya memang kita bisa karena terbiasa gitu. Betul. Dan menurutku hal yang paling penting dari sebuah proses, kadang tuh kita takut akan sesuatu karena kita nggak tahu gitu. Jadi kayak dulu mau masuk fiskal takut deh karena nggak tahu apa. Begitu pula ketika kita lulus, misalnya aku mau ke dunia kerja takut deh. Bener banget. Betul. Nah, mungkin aku lebih mengajak aja sih ke teman-teman di Polstaf gitu. Kita percaya bahwasannya satu fiskal itu adalah keluarga. Gak cuma di fiskal yang sekarang masih kuliah, tapi juga yang sudah lulus gitu. Yang seperti yang tadi aku bilang, manfaatin senior kalian gitu. Kalian kalau misalkan ingin ditanya, ya jangan sungkan gitu, tanya aja gitu. Kalau misalkan butuh informasi dari aku atau misalkan Kak Abel, ya kita dengan senang hati gitu loh untuk menjawab. Karena kenapa gue bilang kayak gitu? Karena pun dulu di posisi kita minta tolong dengan senior pun senior dengan senang hatinya gitu memberikan kita informasi. Jadi kayak mungkin saran untuk teman-teman fiskal ya mungkin lebih open aja gitu. Maksudnya kalau ada suatu hal yang ingin ditanyakan atau misalnya kepo-kepokan sesuatu, jangan lupa gitu kalian punya senior di depan sana. Bukan senior harus kalian hormati dalam tanda kutip, tapi bahwasannya ya mereka punya pengalaman lebih gitu, dan kalian ingin tahu apa aja sih pengalaman yang nantinya relevan buat kita kayak gitu. Dan mungkin juga maksud Singgi memanfaatkan itu nggak cuma sebatas nanya-nanya kan Gi, tapi juga build connection. Karena udah nggak bisa dipungkiri ya guys, perpajakan itu kerjaannya lingkupnya sempit. ntar ketemunya itu, pindah kantor ya ketemunya sama teman fiskal juga gitu. Jadi build connection dari sekarang. Ini jadi masukan banget loh buat aku juga. Kalau nanti misalkan udah lulus nih, kayak aku ini kan baru-baru ya, aku kan sering ke pengadilan pajak. Jadi tuh kadang tuh kalau ke pengadilan pajak tuh jadi kayak ajang reuni gitu loh Kak. Ketemu ya benar. Wah. Terus tiba-tiba ketemu Pak Iman, ketemu bener banget, tiba-tiba duduk di belakang noleh Kak Iman. Kayak kadang itu aja nggak sih Kak orangnya? Itu doang. Iya, itu aja orangnya, bener. Jadi build connection dari sekarang. Gak ada kata terlambat. Jadi yaudah build connection dari sekarang.
siapa yang kalian kenal, di keep connection-nya. Yang belum dikenal ya di build kalau kalian emang nggak malu-malu. Kadang-kadang ada yang malu. Aduh, aku introvert, Kak. Berarti jangan malu ya semua yang lagi nonton. Ini masukan banget buat aku. Dan buat semua yang nonton juga pasti kayak langsung bersemangat gitu. Oke, sebenarnya udah sih Kak, inti dari Alumni Insight sekarang hari ini. Kira-kira dari Singgi dan Kak Abel ada kalimat penutup gak? Aku, apa ya? Kita Unify Progressive. Boleh banget. Boleh banget. Oh, boleh. Aku juga udah lama banget jadi saya progresif. Tapi jargonnya boleh yang angkatan muda kali ya, Kak. Kita mau ngikut boleh aja. banget. Iya, kita udah gini aja. Unify Progressive. Ini aku ngomongnya gimana nih? Kostas UI aja ya kita. Oke. Boleh. Oh my god, semuanya aku memimpin. Aduh ya Allah. Semuanya siap-siap juga ya. Kita akan memandu Kostaf Unify Progressive. Betul. Jadi MC kondang aja deh aku. Tunggu terus. Oke nih, aku mulai nih. Aduh, luk-lukan. Oke. Kostaf UI Unify Progressive. Oke. Terima kasih banyak ya Kak udah mau datang dan ngobrol-ngobrol santai. Oh my god, aku sangat terhormat dan sangat terima kasih. Aku juga terima kasih banget Tita, Singgi udah nemenin malam ini dengan Alumni Insight yang super insight juga. Aku juga dapat pandangan dari kalian berdua terkait dengan perkostafan, fiskal dan juga dunia zaman sekarang ya kayaknya. Juga Kak Bel, Tita sudah menemani malam ini, bisa membuat saya cabut kerja. bilangin nggak marah nih kan Singgi semua. Parah, awas dilaporin loh. Oke deh, makasih ya Kak. Dadah semuanya. Makasih. Bye-bye semuanya.